وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال أيضا وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Al-Fatihul salah satu Fatihul Fajrun wa imamun jahilun wa mujtahidun jahilun rawahu Baihaqi an Ibnu Abbas. Jamaah subuh masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tergolong orang yang memperoleh taufiq, memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mengucapkan kemampuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya, dan kelak kita di yaumul kiamat dipastikan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, afatut dini salah satu, lenyapnya atau hancurnya atau rusaknya agama diakibatkan karena tiga perkara. Ini perlu untuk kita ketahui, dan apakah kita ini termasuk dari golongan tiga perkara itu yang menjadikan sebabnya kata Nabi, agama itu menjadi rusak, agama itu menjadi lenyap. Nah, Rasulullah memberitahu kepada kita ini karena kita mengaku sebagai umatnya, maka bukan sekedar coba kita fahami, tapi bagaimana kita menjaga diri kita masing-masing agar tidak menjadi penyebab terjadinya lenyapnya sebuah agama yang dimana agama itu menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam hadis yang lain beliau Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa agama Islam itu agama yang tinggi, mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaan dan ketiga Islam. Artinya agama Islam itu tidak akan lenyap, Islam itu tidak akan rusak. Yang menjadi rusak adalah diri kita sendiri yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Nah, maka itu kita menjaga diri kita tadi, jangan sampai kita menyalahi ikrar kita. Kan kita sudah berikrar di hadapan Allah, Rabbitu billahi robba, kita itu Allah sebagai Tuhan kita. Wabil Islam kita ridho Islam sebagai agama kita.
Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Kita ridho Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah, utusan Allah untuk kita. Kan kita sekarang dalam hadis ini Rasulullah memberitahu akibat daripada rusaknya lenyapnya agama diakibatkan dari yang rusak dalam sisi zahirnya, hakikatnya Islam tidak ada rusak. Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah faqihun faqihun, orang yang alim, orang yang paham agama tapi dia durhaka. Jadi ilmunya, agamanya tadi tidak dijadikan sebagai landasan di dalam dirinya menjalani kehidupan. Nah, ini kan punya benar tahu barang yang wajib. Yang wajib itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi dia tidak mengerjakan yang wajib. Nah, ini berarti dia durhaka dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Faqihun faqihun. Nah, ini kan penting untuk kita cermati dalam diri kita. Apakah kita tergolong daripada orang yang mendurhakai terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita? Maka itu tuntutan hukum itu oleh Allah dibebankan bagi hamba-hambanya yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran. Kalau hamba tadi tidak diberi oleh Allah akal dan pikiran, maka tidak dituntut untuk melaksanakan hukum. Nah, hukum itu diketahui, hukum itu difahami untuk dikerjakan. Nah, biasanya orang yang bermain-main dengan hukum itu orang yang tahu dengan hukum. Kalau boleh kita agak lebih lebar lagi, negara akan rusak, negara akan hancur apabila ahli-ahli hukumnya sudah mendurhakai dengan hukum. Kan begitu kan? Istilah kayak sekarang ini kan ada istilah jual beli hukum, kan? Ada lagi istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pertanyaannya kan, kenapa menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Nah, ini karena ada jual beli tadi, sehingga kadang-kadang yang salah akan bisa menjadi benar dan menjadi menang, yang menang apa yang benar akan menjadi salah. Karena apa? Ya, karena tadi si ahli hukum tidak menempatkan hukum pada yang sebenarnya, tapi hukum didurhakai. Nah, ini kan perlu untuk kita pelajari. Ya alhamdulillah kalau di Indonesia kan tidak ada. Ya menurut sampai ya bagaimana sampai sini juga sebagai orang kita lihat, kita tuh sebab hukum itu penting. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ada lagi wa ulaika humul qasidun. Kan begitu. Nah, di Indonesia sebagai sebuah negara ada hukum, namanya ada undang-undang, ada pasal dan sebagainya. Loh, kalau warga negara tidak lagi menggunakan hukum yang telah disepakati oleh negara, ya tidak akan hancurnya saja. Jadi yang menjadikan hancurnya bukan orang lain, yang kita sendiri sebagai orang negara. Bagaimana bisa menempatkan itu? Begitu juga lenyapnya agama dalam diri kita karena kita tidak menggunakan aturan atau hukum agama dalam kehidupan kita. Ini kan artinya perlu
untuk kita sikapi dalam hidup kita. Artinya kita berupaya menjaga diri kita, jangan sampai diri kita itu menjadi penyebab. Kenapa jangan sampai menjadi penyebab? Sementara mungkin kita melihat orang lain, karena kita punya satu keyakinan yang kokoh bahwa segala perbuatan itu akan menjadi tanggung jawab si pelakunya. Bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab pribadi. Istilah bahasa Al-Quran itu disebutkan laha maka sabar wa alaiha maka sabar, kan begitu. Maka pribadi kita harus untuk memahami apakah diri kita ini tergolong yang dimintai tanggung jawab, sementara kita tidak mampu untuk membuktikannya. Ini kan masalah. Ini diingatkan oleh Nabi jauh sebelum beliau meninggalkan kita. Ya, hadis beliau itu menyatakan demikian, penyebab daripada rusaknya agama itu yang pertama faqihun fasilun. Kira-kira bagaimana? Sampai sekarang ini saja terwami dan macam-macam berapa tahun dan selesai. Padahal kalau mau cepat selesai kan gampang. Barangnya yang asli ditunjukkan selesai saja. Tapi karena macam-macam akhirnya berargumentasi bermacam-macam. Dan itu bukan orang-orang yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu semua. Yang mudah-mudahan itu semuanya dicatat. Jangan dikira kalau itu bukan agama, tidak. Antara kejujuran dan kebohongan dicatat. Semuanya dicatat. Kenapa sampai Nabi mengingatkan ini? Mulut kita agar kita mampu menjaganya. Sampai beliau mengatakan kul khairun awliyakum, bicara yang baik, bicara yang benar. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa berbicara yang benar, lebih baik diam. Nah, kalau sampai saya mau jadi pembela yang salah, padahal kita sudah tahu dengan kesalahannya, maka sampai dan saya akan menjadi orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Maka kan ada peringatan Rasulullah dalam sebuah hadis itu, man roka minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adzaful iman. Itu kan peringatan Rasulullah. Kalau kita melihat kesalahan, kemungkaran, diperintah oleh Rasulullah sebagai panutan kita supaya kita mencegahnya dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kuasa, kalau tidak mampu dengan kekuasaan kita karena kita tidak punya kekuasaan itu, wabilisasi dengan mengingatkan dan mulut kita diingatkan. Maka tugas kita sesama muslim dan mengingatkannya. Wasta'inu bisosri wasona adalah ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa udwan. Kalau tidak mampu dengan lisan karena kita tidak berani, tidak. Kata Nabi, wabil qalbi, dengan hati kita didoakan supaya diberi oleh Allah hidayah, sehingga dia bisa meninggalkan yang salah, meninggalkan yang tidak benar. Kita sudah tahu bahwa berdoa kepada Allah akan segera diterima oleh Allah apabila kita mendoakan saudara kita di mana saudara kita tidak tahu kalau kita doakan. Dan ada 4 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa orang
yang dimana saudaranya itu tidak tahu kalau didoakan. Maka kita doakan. Nah ini kan penting. Nah, mengingatkan dengan mendoakan terhadap Allah supaya mendapatkan hidayah dan lain sebagainya secara kebaikan itu kata Nabi wadzalika azhaful iman. Itu dimasukkan oleh Nabi tergolong orang yang lemah iman. Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau kita acuh terhadap kemaksiatan? Ujar bahasa kita lepas bangsa kita, ingatkan dan berani, kita tidak mendoakan, tapi justru kita lulu bapaknya kamu saya tanyakan. Kalau begitu kan bagaimana? Artinya kita kan sudah tidak lagi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sementara kita berteriak bahwa Rasulullah adalah panutan kita. Apa kata Rasulullah? Baldu anni walawaya. Sampaikan oleh apa yang kamu pahami, yang kamu ngerti tentang dariku. Walau cuma sedikit, sampaikan. Kau tahu. Nah ini kan perlu perjuangan. Sebab semuanya nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Nomor 2, akibat rusaknya agama, turunnya agama, afatul ini salah satu. Yang nomor pertama adalah faqihun fajirun, lalu yang kedua wa imamun jahilun. Imam atau pemimpin yang yang di bawah, masya Allah. Saya melihat betul apa tidak, atau yang mencoba ilustrasi itu bagaimana ada ibu-ibu yang dalam keadaan sudah tua jualan di pinggir jalan. Terus ada petugas datang dan ngomong berhenti tidak dan mengangkat. Itu betul apa tidak? Atau coba sekedar saja ngomong. Padahal ibu-ibu yang kemana? Apakah tidak tergolong perbuatan atau tidak tergolong perbuatan zulmi? Loh, kalau sampai ibu ini umpamanya itu betul terus berdoa, mendoakan kepada Allah karena akhirnya dizolimi, sampai semuanya tahu bahwa salah satu sebab doa tidak ada dinding antara doa dengan Allah adalah doa orang yang dizolimi. Begitu juga kalau sebagai pemimpin kalau dia menzolimi kepada rakyatnya, boleh jadi pada saat jadi pemimpin masih aman-aman saja. Setelah jadi pemimpin bisa jadi mungkin sampai ingat Presiden Turki Kemal Mustafa Atatürk. Ya. Coba. Sampai ketika meninggal, sebelum meninggal orang tidak berani berenang karena sudah baunya dan ketahuan. Bayangkan. Sampai akhirnya pun itu dikeluarkan. Ketika sudah mati, itu dikuburkan bumi tidak menerima. Coba bayangkan. Karena dolimnya terhadap rakyatnya dan menistakan terhadap agama. Allah sendiri yang membalas, yang membayarnya. Coba bayangkan. Ini boleh jadi diakibatkan oleh doa-doa dari rakyat yang dizolimi. Jadi pemimpin tidak gampang, sehingga dengan itu Rasulullah mengajarkan pemimpin tidaknya berlaku adil. Pemimpin yang adil jangannya surga. Coba bayangkan. Kalau di Indonesia jadi presiden kan tidak selamanya, ada periodenya 5 tahun. Apakah
tahun ini yang nanti akan menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gubernur 5 tahun. Kalau seandainya itu menzolimi terhadap rakyatnya, 5 tahun akan menjadi tanggung jawabnya rakyat Allah. Coba maka ketika Sayyidina Umar itu bagaimana Sayyidina Umar pribadinya di dalam mempertontonkan sebagai seorang pemimpin, itu ditontonkan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menjamin, pasti terjadinya. Karena apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu bukan dilandasi dengan nafsu, tapi dilandasi dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, termasuk juga yang dikatakan dengan Sayyidina Ali. Beliau itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Karena begitu perhatiannya terhadap hukumnya Allah. Nah, ini bagaimana? Nah, kita sendiri ingin mendapatkan jaminan itu sehingga kita mengaku jadi umatnya Rasulullah. Kalau pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mengajak diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang adil. Karena pemimpin bukan cuma presiden, bukan cuma gubernur, bukan cuma bupati, bukan cuma PT, bukan cuma lurah, tapi kata Nabi, kullukum ra'in. Kalian semuanya adalah pemimpin. Nanti saya dan sampai kita pemimpin. Bagaimana kita memimpin diri kita? Sementara kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas diri kita masing-masing. Nah ini hadis Nabi mengingatkan, apakah kita diri pribadi kita yang mengakibatkan rusaknya agama, lenyapnya agama dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu memimpin diri kita masing-masing. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidak binafsi, mulai dari dirimu sendiri. Nah, kita perlu untuk memahami diri kita. Oh, begitu. Ini hadis Nabi. Kita baca, kita pahami ini. Al-Qurannya begini. Kita berpedoman terhadap hadis Nabi, berpedoman terhadap wahyu Allah Al-Quran. Kita berjuang di dunia untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban atau yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dalam suatu negara punya aturan sekarang yang memperhatikan dari sini. Ini kan ada aturan sekarang tidak boleh macam-macam pakai apa namanya foto-foto macam-macam. Betul apa tidak saya kurang paham, tapi ada sudah pernyataan dari petugas ada jamaah Indonesia yang ditangkap gara-gara dia foto ketahuan ditangkap. Sekarang nggak boleh dilarang malah sekarang itu kalau masuk Masjidil Haram harus memakai pakaian ihram. Dan informasi dari teman saya yang baru datang dari tanah suci itu kalau masuk Masjidil Haram itu ada model barcode. Kalau nggak ada barcode nggak bisa masuk. Nggak seperti dulu bebas. Nah, aturan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan, setiap negara punya hukumnya, punya. Kita di Indonesia juga punya aturan hukum Indonesia itu bukan baiknya, karena dilandasi dengan Pancasila, dan Pancasila ini adalah sumber dari sumber hukum, kan begitu. Tidak ada yang bertentangan dengan agama, sumber daripada sumber hukum. Nah, pertanyaannya
tidak masuk suasana menjadi itu, kita boleh jadi menjadi penyebab. Kalau berlaku Pak Prabowo itu tahun 2000 berapa 30 Indonesia bisa jadi nggak usah pakai 2030 kalau kondisi seperti ini. Bayangkan yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Satu sisi ini sisi pembohongan. Malah saya betul-betul nggak tahu. Saya cuma membaca saja. Mantan Menteri Pendidikan yang namanya Nadiem Makarim itu dituntut berapa 18 tahun penjara. Belum lagi yang lain. Belum lagi sekarang yang lari-lari tidak tertangkap itu. Siapa yang direktur Pertamina itu nangkap teroris di ujung yang tidak diketahui bisa tertangkap. Masa menangkap itu tidak bisa tertangkap. Ini kenyataan yang kita lihat. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita, rakyat negara kita Indonesia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidupnya bukan sekedar di dunia yang singkat ini, tapi kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Nah, ini masalahnya. Sementara kehidupan di akhirat itu bahagia dan tidaknya ditentukan kehidupan yang sifatnya sementara di dunia ini. Kan begitu. Oleh karena kita tanamkan dalam keimanan kita, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Iman yang membingkai kehidupan kita, sehingga kita menggunakan kehidupan untuk berjuang, itu karena landasannya iman. Ketika seseorang mengakidah kekuatan iman itu ada pada dirinya, maka insya Allah, maka iman berkuat. Nyatanya kita menyadari bahwa diri kita dari Allah, diri kita untuk Allah, kekuatan kita dari Allah, dan kita pasti bakal kembali kepada Allah. Kan itu masalah. Nah, kita dijadikan oleh Allah di dunia ini dalam keadaan suci. Nah, kita nanti diminta oleh Allah kembali dalam keadaan suci. Kan begitu masalah. Itu yang menjadi berita tugas kita. Maka di dunia itu bagi orang mukmin ujian lulus atau tidak. Soal masalah hidup sampai dengan bukan urusan kita, urusan kita. Tapi bagaimana saya dan sampean untuk bisa bertanggung jawab dengan kehidupan, kan itu masalah. Dan ini diingatkan oleh Nabi bahwa penyebab daripada rusaknya agama, lenyapnya agama, di antaranya yang nomor 2 adalah wa imamun jahilun. Lalu yang nomor 3 wa mujtahidun jahilun. Mujtahid yang bodoh. Nah, kan banyak sekarang kalau sampai bukan YouTube bahkan di topik ada kemarin kalau sama bukan Saiful Karim, bukan Profesor Saiful Karim. Wudu itu dia menyatakan dari bahasa wudu'an wa wudu'an yang artinya melepas berpisah. Padahal wudu dalam kamus kita bukan menggunakan air, tapi menggunakan kata wudu'an. Ini dia ijtihad yang akhirnya dia mengartikan memaknai wudu tidak lagi sesuai dengan kaidah. Coba. Terus jauh sebelum sudah mengingatkan tidak harus berhambu ila boyri ahlihi fanfadhi segala sesuatu perkara yang apabila dilakukan
bukan anaknya, tinggal tunggu kehancurannya. Ini tadi ya. Nah, sementara masyarakat kita antara yang paham dengan yang tidak paham, yang mengerti dengan yang tidak mengerti, itu jauh perbandingannya. Nah, kalau itu diterima dengan apa adanya, berapa banyak tanggung jawab yang bersangkutan wujudkan hidup jadi hidup. Memang dalam Islam disebutkan orang yang berijtihad apabila salah tetap mendapatkan satu kebaikan, kalau benar mendapatkan dua. Tapi ijtihad itu harus dilandasi dengan ketentuan, faham betul dengan agama, faham dengan tentang istilah bahasa Qurannya itu asbabun nuzulnya. Oh, ini termasuk ayat yang kita saksikan. Oh, ini ayat yang mungkin dan sebagainya. Oh, ini asih dan maksud. Belum lagi tentang hadisnya, asbabun nuzulnya dia faham, mantek balagonya, termasuk sorotnya difahami. Enggak apa-apa. Maka itu kita kenal dengan film Mazahibin Arba'ah. Ini beliau ijtihad mujtahid mutlak. Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lalu karena tidak banyak sekali yang memiliki itu, apa-apa ijtihad lalu muncul dengan namanya jamaah. Itu disebut dengan ijma ulama. Pembahasan masalah akhirnya setelah masalah dibahas dan sebagainya berlandaskan dan sebagainya argumen satu, lalu disebutkan begini bagaimana kiasnya dan sebagainya, lalu dimunculkanlah oh ini begini. Sehingga kemarin sudah kita bahas seperti sholat berjamaah yang hari Sabtu kemarin, hukumnya kan ada tiga yang kita ketahui berbeda. Ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang menyatakan fardu ain, ada yang menyatakan sah-sahnya sholat. Lalu kita yang tidak bisa untuk ijtihad ini lalu menjadi yang namanya mutlaqi, pengikut. Mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak membolehkan untuk sampai sholat pakai macam-macam. Maka fikih antara satu dengan lainnya berbeda. Nah, ini wujudnya itu jadi hidup. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari tiga perkara penyebab daripada rusaknya agama ini, mari kita tata dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi salah satu penyebabnya. Jadi kita kembalikan kepada diri kita supaya kita selalu diberi dan dijaga oleh Allah, keselamatan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan kita, sehingga kita betul-betul mampu untuk menjadikan agama sebagai landasan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Al-Fatihah. Amin ya mujib as-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shawiyyan wa rizqan wasi'an ala tayyibin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri terus membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna wa waffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.